Berhadapan. Belum lagi Waloiski dulunya satu tim bersama Marky. Kemungkinan di sini akan ada habit-habit yang sudah ketahuan nih. Marky seperti apa, Waloiski seperti apa, mereka juga udah tahu satu sama lain. Oke, kita lihat aja nanti. Harusnya ya. Ya, belum lagi Jana Kitty udah apa tadi ngomongnya? Dia bakal nargetin Marky. Ngincer Marky terus ya. Ini udah personal kelihatannya juga. Tapi dengan adanya Faramis, Perangko, dan One yang sudah di-ban dari sisi Geek Fam, dan begitu pun dengan ada Bigetron, ada Fanny, Natalia, dan satu hero menuju nantinya ke Big Face. Masih banyak yang open, Akai masih kayak ada. Valentina. Ini masalahnya. Masih ada Akai. Kadera juga pengguna Beatrix yang sangat berbahaya loh. Iya. Nah, ini Beatrix Forsyth memungkinkan. Memungkinkan. Ya, tapi Semahal itu memang sekarang. mahal banget. Tapi kalau memang ada Akai ya Akai dulu. Akai sih. Mau Akai diadu dulu. kan? Oke, tapi Kalau kita akan mau lihat. Kalau diadu mereka mikir keras lagi nih. Kalau diadu ya Akai lawannya Valentina Beatrix. Oke. Ini iya Valentina, tapi ternyata Valentina yang nggak bakal dilepaskan. Akai apa Beatrix? Akai udah Akai sih. Akai. Tetap Akai. Yes. Akai di hati. Akai ya dengan Apalagi dengan skin barunya. wah, Po Iya, ya kan. dengan crowd control yang sangat besar ya. Tapi ada komen nih dari Elzura. Siapapun mid lanernya, mau Falah atau Soruzo, gue siap. Gak gentar. Plus untuk kali ini juga bisa dibilang gimana ya, untuk Elzura adalah salah satu mid laner yang bisa dibanggakan oleh Geek Farm ya. Yep. Potensinya udah semakin keluar, makin masuk minggu-minggu, sekarang minggu keempat juga. Beberapa match sebelumnya Elzura menjadi satu titik poin penting di dalam tim tersebut. Bahkan di saat mereka menang waktu itu melawan Aura. Iya, dan ini Cloud Esmeralda. Kemarin ya Cloud Kadera ini di pressure, tapi dia masih top GPM. Yep. Kalah gamenya tapi. Oh, Dan oke. sekarang di backup juga dengan adanya Esmeralda. Esmeralda Pak Gito oke lah, ini dua hero yang bakal head to head dengan cukup lama nanti di masa landing phase. Oke. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu nih ya. Dari satu hero yang akan diamankan untuk Bigetron Alpha. Ini harusnya Pak Kito bakal taruh di jungler ya. Masih flex. Masih flex juga, tapi Masih flex. ada mungkin mid lane yang bisa jadi opsi ke arah Yves. Atau Yves? mungkin Yves ngeri sih. nge-riff. Iya oke, tapi ternyata adanya Julian. Julian, Oke, Julian bisa dipakai sebagai mid laner, bisa sebagai jungler juga. Nah ini nih. Ini yang unik di draft kita yang sekarang ya, karena cukup fleksibelnya sebenarnya. Fleksibilitas bagaimana dari role-role yang bisa berpindah dari hero-nya ya. Yang memang tulisannya misalnya dari fighter. Biasanya fighter itu ada di XP lane, ini bisa masuk sebagai jungler. Mage yang bisa main sebagai mid laner bisa masuk sebagai jungler. Yap, dulunya juga kita tahu lah Max itu adalah salah satu pengguna assassin yang assassin banget nih Assassin jatuhnya. banget. Assassin banget, tapi kan Iya. lama-kelamaan juga transisi meta yang terjadi juga harus beradaptasi lagi dengan perubahan yang baru. Cuman sejauh ini, apakah transisinya selama itu hingga membuat dia malah terjebak di zona abu-abu nih Om? Wow. Untuk berada di assassin juga sulit, berada di zona di luar itu juga jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Dari permainan yang nggak membuat agak kurang perform Max-nya untuk beberapa saat ini. Iya sih, dan rata-rata memang dari si Max ya, dia ini pakai kan assassin tapi ke tank jatuhnya Yep. akhirnya ya kan. Dan salah satunya ini adalah Karina yang masih cukup prefer bersama dengan si Jana Cutie dengan Julian dia. Tapi Julian sudah diambil untuk Bigetron Alpha. Oke. Dan Dingi sudah di-ban juga untuk mengamankan dari Akainya sendiri ya, biar Akainya nggak ada gangguan dan hambatan. Tapi di sini ya, kalau di ban dengan Geek Fam ini membuka kesempatan untuk munculnya Atlas. Atlas. Nah itu dia, itu yang bahaya banget. Satu lagi misalnya mau nge-ban, Balmon itu bisa banget. Oke. Dan kemungkinan Atlas juga akan menjadi satu target utama juga untuk kayak. Tapi dengan ada Digi yang udah di ban dulu. Yep, Balmon ternyata menjadi pilihan. Oh, oke. Dan kalau bisa kita lihat ya dari Bigetron Alpha, ini masih kosong di area roamer. Dipaksa ambil Atlas gak sih? Mungkin bakal ada Atlas untuk Key. Nih ya. Kemungkinan besar akan ada. Atlas, tapi kalau dari stratsnya Bigetron Alpha biasanya mereka juga adalah hero, mereka suka untuk melakukan counter initiate. Berarti Lolita adalah salah satu jawabannya juga. Kalau mau ya. Lolita juga efek sisinya kan dan blushnya besar juga. Oke. Tentu saja dengan adanya Akai yang seperti ini ya, bukannya itu malah menjadi satu resiko yang sangat-sangat besar sekali ya, karena Akai dengan heavy spinnya yang bisa aja menabrak dan juga memberikan gangguan. Esmeralda juga ada di area tersebut, dia tinggal paling Starmon, gagal lagi untuk Lolitanya.
Kita lihat aja seperti apa nantinya yang akan diamankan untuk menjadi roamer dari Bigton Alpha. Lolita. Tapi Lolita, wow. Beresiko memang. Resikonya gede sih. Gede Dan, banget loh. Ini udah ada dua cancel loh yang bisa ya, menghambat Numinan Blast. Akai, Esmeralda, Iya. ya, tapi biasanya dari Lolitanya juga dia bisa kasih pressure ini lewat dalam rumput. Ruby dan Selena. Oke, berarti ini akan ada Ruby XP dan juga Selena Rom harusnya. Yep. Dan satu hero terakhir yang akan diamankan oleh Bigatron Alpha. Harusnya sih XP lane ya. Ya ini berarti Ruby Selena ya. Ruby Selena ini Rubynya bisa main jadi roamer, Selena jadi mid. Bisa. Atau Bisa. Esme mid juga kadang suka muncul. Yap, tapi ini Plot twist lagi nih. Apa coba? agak gimana? Untuk magical damage-nya oke. Mereka udah mengamankan Selena yang kita tahu burst juga untuk damage-nya. Ini solo target dan itu juga berdasarkan dari Abyssal Arrow-nya yang kalau memang connect baru semuanya akan menjadi satu rangkaian sword skill yang sangat-sangat kombonya itu luar biasa. Tapi barusan ada Link yang memang sudah diamankan pula oleh Bigatron Alpha. Baru kita bilang ya, kalau Assassin. dari Max ini adalah Assassin assassin dengan defense item. Yep. Sekarang Link kembali muncul. Ada apa hari ini? Apa hari Sabtu tanggal berapa nih sekarang nih? Iya, ini tanggal 3 ya. 3 September adalah hari kebangkitan Link ya. Iya. Betul. Karena muncul terus nih hari ini. Betul. Hari kebangkitan Assassin pula yang memang langsung disaksikan juga oleh Bapak Assassin kita ini ya. Oh. Ada Mas Eko dan juga Duta Mang Ea di depan itu. Untuk sekarang di match yang terakhir dengan adanya dukungan dari masing-masing super fans. Akan seperti apa matchnya aja di MPL Arena. Coba sekali lagi suaranya kita dengar dulu dong. Yap, itu dia semangatnya dihadirkan di MPL Arena. Land of Dawn akan menjadi saksi game yang pertama, match yang ketiga untuk hari ini. Yes, dan yang pastinya ini harga mati ya untuk match kali ini. Tapi kita lihat di mana Esmeralda untuk Luke. Berarti ini adalah Selena mid. Ya, Selena mid Selena dengan mid. Magic Worship juga ya pakainya ini ya. Jadi Tuh. langsung ngasih efek burn ke lawannya juga. Yap, Marki coba lihat tadi memberikan sedikit bantuannya agar dari Link cepat bisa mendapatkan juga karena purple buff yang dia butuhkan. Elzur ada di area mid dengan penggunaan Selenanya. Sementara itu, Chana Kitty dengan Akai akan bergerak ke arah mana? Oke, ingin mengamankan seperti ke arah satu monster jungle. Abyssal Arrow-nya udah mulai hadir pula. Dapat kali ini langsung aja mengarah ke area dari satu Rokursa. Namun Elzura tertangkap basah di area tersebut. Untungnya dia masih bisa kabur dan Max langsung aja dengan pinpoise-nya dia pergi ke area dari Orange Buff. Early pressure dari Selena ini benar-benar harus dimanfaatin ya. Dengan adanya Abyssal Arrow dan kali ini hampir saja terkonek kepada Saranki. Masih bisa mundur terlebih dahulu pastinya, tapi di arah atas sudah terjadi 1v1 situation. Luke berhadapan dengan Ripo dan juga Kadera udah mulai tercicil HP-nya di tangan seorang Marki. Ya, sebenarnya yang bayar di sini adalah gold lane-nya ya. Karena memang dari Beatrix yang juga bisa dapetin early advantage dengan item-itemnya. Bigatron Alpha mereka pastinya tetap unggul untuk di mid game, apalagi di late game-nya. Mereka masih punya Link yang bisa melakukan split push dan berkebalikan Geek Fam kurang mempunyai hero yang bisa melakukan mobilitas. Yep. Kadera di bawah masih berkutat juga dengan satu marksman yang dimiliki oleh Bigatron Alpha dengan penggunaan Marki yang menggunakan ke arah Beatrix. Ya ini mau nggak mau nantinya di early game combo dari ini birunya aja udah sangat-sangat cepat sekali. Iya. Untuk menghilangkan satu wave minion. Dan dia bisa melakukan rotasi pula ke area berbeda. Ini yang mau nggak mau juga harus sangat-sangat digaris bawahin. Oke, dan balik lagi ya dari Kadera sendiri dengan Cloud ini benar-benar item dependent banget dengan adanya Turtle yang pertama sekarang udah muncul, masih belum bisa tapi Luke kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa lagi untuk terlalu maju karena ada Falah dan Ripo yang langsung mencoba untuk mengamankan top lane-nya dan Turtle udah mulai ditarik menuju ke arah teman-teman dari Bigatron Alpha dan Baloyski udah mulai zoning out juga. I'm offended belum connect karena siapa-siapa lihat adanya Ripo yang harus mundur terlebih dahulu dan EL chain-nya connect mendorong disambut dengan ada Dominant Blast. Hilang sudah Luke kali ini untuk pertama kalinya. Wow, satu efek 19 yang memang sangat-sangat on point. Melihat tadi ada Emo Pendek yang udah dikeluarkan plus. Jarak dari Donran Walking yang masih cukup jauh. Tapi Falahnya harus mundur. Ripo sedikit lagi SP-nya. Chana Kitty berusaha untuk mendorong mundur tapi terkena efek dari Chena Enhance. Sangat-sangat membuat mereka kesusahan hingga untuk kali ini Turtle yang pertama masih menjadi milik dari Bigatron Alpha.
owning di early yang cukup baik ya, dimana dapat 1 poin eliminasi, ditambah juga dengan turtle. Tapi kalau kita intip dari emblemnya malah. Yes, dari emblem Weapon Master. Di sini yang penting ada di gold lane ya. Dimana Weapon Master akan berduel juga dengan Avaris. Dan ini masih dengan momen-momen untuk menunggu siapa yang bakal nge-pull untuk goldnya sendiri. Magic Worship yang dipakai oleh Elzura juga. Dengan penetration dia, movement speednya untuk berhadapan dengan Impure Rage yang dimainkan oleh Vala. Dan Vala juga dia sama-sama penetration di sini. Jadi untuk mid laner-nya, dua-duanya bakal cepat untuk mendapatkan damage. Iya, cuman ini PR-nya adalah dari Geek Fam. Kayaknya sulit untuk clear wave minion ya. Mengingat di sini midnya terisi oleh seorang Selena. Ya, Yes, dan juga kali ini beralih ke arah bawah. Udah mulai terlihat adanya sedikit zoning out dari seorang Ki yang udah bersiap juga di area rerumputan. Tapi Baloiski juga melakukan hal yang sama untuk saling menzoning. The new Ox Effect. Wah. The better you smell, the better you play. Semakin wangi, semakin cakaplah permainannya. Dan double blastnya connect pula ke arah Baloiski yang memang membuat dirinya tidak akan bisa pergi lagi dari area tersebut. Tapi Luke di area mid udah dengan Esmeraldanya siap untuk membantu rekan-rekannya. Hanya saja kali ini ada pergerakan dilakukan oleh pemain dari Bikiton Alpha untuk pergi ke area bawah. Yes, dan Ki masih coba untuk zoning out lagi. Elzura udah bersiap pastinya untuk melemparkan Abyssal Arrow-nya. Tapi lihat, udah ada satu runner Avati. Belum berhasil untuk connect menuju ke arah Kadera yang dituju. Dan 20 detik menuju Turtle yang kedua. Ini harusnya bakal ada kontes sih dari Geek Fam. Oke, dan Demon Shoes tadi baru saja juga untuk Elzura ya. Tampaknya ada sedikit bocor dia di arah dari mana poolnya sendiri. Dan ya, masih dengan riset-riset manja sini. Lambat banget untuk tempo permainannya. Semua berusaha untuk mengcover di arah dari gold lane. Waduh, untungnya Elzura masih bisa pergi. Coba lihat lagi. Ada chain enhance yang udah dikeluarkan. Jana Kitty membawa turtle tersebut mundur. I'm offended udah dikeluarkan. Tapi habis arrow-nya ditangkal dengan Guardian Full Walk. Baik banget. Baloiski langsung aja mendorong mundur pergerakan dari Ripo. Ripo akankah bisa selamat? Karena untuk kali ini dia harus mengeluarkan pula flicker. Tapi Ripo sepertinya masih bisa kabur. Tidak, karena Ripo-nya berhasil langsung diamankan. Dan Luke pun malah dia yang selamat dengan sedikit lagi HP yang tersisa. Dan Kadera memberikan bantuan untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Oke, initiate kali juga mulai terbuka dan bahkan sebuah Wesker berhasil untuk mempunish seorang Baloiski di area river. Dan di mana turtle yang tadi teriset di tangan Geek Fam Junior sekarang udah dipegang juga oleh Bigeton Alpha. Waduh, Jana Kitty masih berada di area terus sedikit lagi yang tersisa. Ada pertempuran retribution yang tadi sangat-sangat terlihat. Namun menyisa sedikit dan Max lah yang berhasil mendapatkan turtle tersebut. 2 kali turtle, ini ya efek snowball dari Assassin juga udah mulai berasa. Udah owning banget juga dan Jana Cutie sebenarnya agak sedikit tertekan. Tapi Luke kali ini terkena dengan ini handshake bakal disambut lagi dengan adanya Max. Kali ini Luke-nya tumbang untuk kedua kalinya. Dan harus merelakan satu tertarik di arah top lane juga hancur seperti di tangan seorang Ripo. Ya, dengan punya mobilitas yang tinggi, Link dari Max ini bakal bebas banget untuk menusuk ke area belakang. Tinggal menghindari saja posisi dari Baloiski ada di mana. Dari item build-nya Dominance Ice sudah selesai untuk Ki. Sedangkan ya, ini mid laner-nya ya, karena dia Genius One buat Vala. Dan juga dia pakai Impure Rage. Jadi dia bakal dalam banget dengan ada tambahan 4% lagi damage to HP-nya. Setiap 8 second. Yap. Impure Rage dan itu bisa langsung menjadi satu sisi yang sangat-sangat baik digunakan apabila terkena pula ke dalam satu area. Habis arrow-nya gak kena ke arah Vala. Vala masih tetap berada di area mid. Dikeluarkan lagi habis arrow-nya gak kena ke arah siapapun. Sementara Kaye masih berlindung dari balik Guardian Full Walk yang dia punya. Dan wave-nya di bagian bawah menghantarkan Bikiton Alpha untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Yes, dan ini dia 2 outer turret yang udah hancur juga di arah atas dan bawah. Membuat dari Geek Fam kali ini udah cukup ketinggalan dari segi networknya. 3.300 network yang terselisihkan di antara mereka. Dan kali ini dari Elzura yang dari tadi aku belum lihat abis roll-nya on point. Karena dari tadi kenanya Ki. Jadi gimana Ki nggak bisa langsung di instant kill. Oke, dan juga di sini adalah double roamer strats buat Geek Fam. Karena tadi Elzura juga dia kalau nggak salah ada konsil tadi yang dipakai oleh Elzura. Dan sejauh ini memang dari objektif ya, Bikiton Alpha mereka udah pegang, bottom lane-nya bahkan ini cukup kenyang dari markinya dengan 2 poin kill yang didapatkan. Waduh, kena nih ke arah Julian dan itu bakal jauh banget. Tapi dengan timer yang sudah habis, stun yang sudah habis, dia pun masih bisa selamat. Elzura melemparkan kembali habis arrow-nya kena ke arah Max, tapi Max pun masih banyak perlindungan dan sulit untuk
Elzura bisa mendekati karya tersebut, tapi Baloyski terjebak seorang diri, ada flicker yang dikeluarkan, bahkan kali ini Riponya juga langsung membalaskan keadaan. Ditampol sudah Rubinya, Wow. lenyap kali ini. Ini benar-benar bisa nge-cover dengan baik ya. Dia bahkan cuma muncul dengan chartnya aja udah bisa mukul mundur dari Elzura. Sebenarnya bukan masalah di sana sih. Lihat level dari Elzura. Ya, level 6. Dia mid laner loh tadi. Iya sih. Dan ketinggalannya jauh banget dibandingkan mungkin dengan Vala yang sudah masuk ke level 10. 4 level gapnya loh. Ini balik lagi dengan clearing yang gak bisa instan gitu di area middle. Jadi gak bisa maksimal untuk leveling juga dari mid laner bagi Geek Fam. Belum lagi kan dia inisiasi yang dilakukan adalah kalau memang Abyssal Arrow-nya connect. Ya. Baru terjadi sebuah pertempuran di atas tersebut ataupun sebuah pergerakan tambahan. Tapi kalau memang tidak kena harus menahan dulu. Ada Renner yang masuk ke dalam tubuh dari Baloyski 2,5 bar menghilang. Ini udah Baloyski. damage-nya sakit. Ini Baloyski loh Tank masalahnya. loh. Sakit banget loh. Ya, Oke. dari Eronya juga kan susah kena ya karena ada kehadiran dari Lolita. Yap. Ini nih, dari Lolitanya dan Max-nya bebas banget. Level 12 untuk Link. Yang berarti ya dia udah punya mungkin potential damage-nya lah dengan Tempest of Blade-nya. Yap. Dan sekarang Marky pun udah join the fight. Ini mengakibatkan mereka juga akan sedikit sulit Bah! lagi. Kenapa? Karena Kadera masih menahan di bagian belakang. Ada Kaye yang langsung terkena tadi dari Abyssal Arrow, tapi masih bisa tertahan. Central Turret di area mid pun sudah berhasil dihancurkan. Renner ke tubuh seorang Baloyski yang notabene dia adalah seorang roamer. Dia juga pakai dari emblem tanknya. Tembus loh, ini masih menit ke-9 gitu loh. Udah level 11 juga dari markinya. Ini harus diwaspadai. Mengingat sesaat lagi juga Lord yang pertama bakal muncul. Tapi Ripo sedikit terkena dengan adanya poking damage dari seorang Elzuranya. Abyssal Arrow lagi-lagi mencoba untuk membuka area rerumputan. Tapi belum ada satupun target yang dituju. Yap. Jana Kitty belum ada aksi inisiasi yang dia lakukan sejauh ini. Belum ada aksi penjepitan pula. Tapi orange buff-nya coba lihat. Wesker sudah di standby kan. Siapa yang akan mau mendekat? Orange buff-nya berhasil menjadi milik dari Marky. Terus-terusan melakukan farming. Akan semakin sakit lagi damage-nya. Akan semakin sustain lagi badannya dengan item-item yang akan dia pilih nanti. Oke, dan Lordnya sudah muncul. Kali ini akankah menjadi sebuah kontes mengingat Max udah mulai hadir juga ngepoking karena Lordnya. Jana Cutie udah bersiap di area rumputan pastinya untuk bisa melakukan adanya kontes. Tapi lihat setup yang dilakukan Elzura udah mulai kecicil juga dan harus mundur terlebih dahulu. Tapi charge dilakukan kali dari seorang Ki memukul mundur seorang Jana Cutie dan juga Baloyski ke arah belakang dan Lordnya terreset begitu saja. Oke, dan ini split yang dilakukan juga ya oleh si Ripo. Ini membuahkan hasil. Karena dari Esmeraldanya mau gak mau potongnya dia. Ini jauh lebih lambat untuk nge-clear wave dibandingkan dengan Pakito dan sekarang Mikitron Alpha. Kalau mereka mau ambil team fight inisiasi, mereka bakal bisa. Wait, itu dibawakan Natu Valanya mau dikeroyok kah? Masih ada flicker. Renner apatinya. Masuk ke dalam tubuh dari Akai, tapi Lord masih setengah SP lagi. Terkena pula ke arah dari Link. Akankah Jana Kitty mau maju ke bagian sana, tapi masih bisa dibalaskan langsung dengan 1-19. Mereka semua dipukul mundur. Lordnya berhasil menjadi milik dari Marky dan juga Mikitron Alpha. Dilompati dengan satu kali tamu dan juga udah ada Blazy Blade memberikan damage satu area. Namun masih belum begitu berasa untuk damage yang dimiliki oleh Kadera hingga membuat malah mereka kehilangan 3 playernya. Gifam tertinggal begitu jauh. Wow, peperangan yang terpisah. Mereka memukul mundur tadi Jana Cutie sama Baloyski, tapi Lordnya masih ditahan dan bisa di-secure oleh seorang Marky. Ya, ini sebuah keuntungan yang begitu banyak ya. Ya, damage yang bisa diberikan oleh Kadera juga ternyata nggak terlalu besar dengan Blazing Duet. Dan itu key factor banget sih buat Bigetro ini untuk mereka bisa menangin tadi team fight-nya. Iya, balik lagi. Cloud benar-benar item dependent banget dan apalagi kita lihat belum terlalu bisa keep up juga ya mengingat Marky udah level 14. Terpaut 3 level. Ini pasti akan menjadi cukup sulit dan bahkan Wind of Nature udah di-secure oleh Marky. Ya, itu item yang paling penting untuk team fight ke depannya. Ya. Karena Blazing Duet-nya pasti yang bisa miss. Plus untuk sekarang dari Geek Farm mereka tidak punya satu high ground yang bisa membantu untuk bisa menghilangkan satu wave minion dengan sangat cepat dari Selena juga. Hanya bisa membantu dari kejauhan dengan trap dan juga arrow yang dilemparkan. No-Man Blast tapi masih tercancel dengan dari satu Abyssal Arrow. Masih selamat mereka sejauh ini tapi tidak. Untuk satu best star yang ada di area top lane ini baru menit ke-12 loh. Dimana mereka akan kehilangan kah 2 best turret. Sayang sekali dan mereka rugi banyak loh. Balik lagi di sini nggak ada yang punya high ground defense gitu loh untuk bisa nge-clear wave minion dengan cepat kecuali Blazing Duet. Ya, dan itu Blazing Duet pasti mahal ya kalau cuma untuk melakukan clear wave minion. Iya. Jadi tugasnya Geek Fam, ya kalau mereka mau kembali ke tracknya nih untuk bisa berhadapan dengan Mikitron Alpha, main pick off.
Pick up di awal mereka gak jalan, mereka harus bisa mainin sekarang. Cuman targetnya memang harus pas. Kalau targetnya ke arah tank, bakal susah untuk bisa tumbangkan. Atau mungkin yang licin ya. Jadi Marky ini harus menjadi target. Entah gimana caranya. Wow, ya. Dan lihat ini baru Ripo aja yang tumbang kalau sejauh ini. Wait. Nah, tuh nggak kena tuh. Abis Aurora tadi numpang lewat doang ke sebelah kiri dari Marky. Kupingnya ya. Iya, kupingnya wish lewat Lele. tadi. Masih cukup slow tempo yang dimainkan oleh kedua tim ini. 13 menit waktu berjalan, 81 poin kill Kadera. Dengan penggunaan jari cloudnya 761,2, itulah average goal per menit yang berhasil dia dapatkan. Ya, Iya. dia masih cukup tenang sih untuk melakukan farmingan. Tapi sekarang dengan kondisi gap gold yang lumayan jauh, ini bisa ditangkis lah serangan dari Cloud ya. Setidaknya satu kali ketika ada team fight besar yang terjadi. 12.500 loh. Bahkan lihat dari turret Bigetron Alpha nggak ada yang tersentuh sama sekali ya sejauh ini. Iya. Masih utuh seutuh-utuhnya. Iya loh. Iya, dan nggak ada yang bisa nyicil juga, dan bahkan pergerakan dari Kadera juga nggak dikasih space untuk bisa maju, tapi Abyssal Row lagi-lagi menghantui seorang Marky. Yap, karena untuk Geek Farm sendiri juga penggunaan Selena untuk menjadi satu mid lanernya ini akan sangat beresiko. Kenapa? Karena Selena bukanlah hal yang baik untuk bertahan gitu loh. Tapi di saat menyerang Selena, satu hero yang sangat bagus sekali. Tapi di saat dia disuruh bertahan, ini menjadi sebuah kesulitan tambahan lagi untuk Geek Farm. Clear minion juga lambat. Habis arrow-nya kalau kena oke, kalau Di tidak kena, solo. nah ini kan sangat membawa waktu. Tapi Marky solo kill aja terhadap Lord. Ini damage macam apa yang udah Wesker dia doang ya? hasilkan? Oh, Pakai wow. Wesker doang loh, dia nggak pakai DPS sama sekali. Yes. Wesker. Sedemikian pede untuk nge-solo Lord. Iya. Menit 14. Dan dari Geek Fam juga nggak berhasil untuk melakukan pick off-nya kayak seperti Om Wawa bilang ya. Early advantage-nya nggak bisa dimanfaatkan. Karena balik lagi, di sini ada assassin yang bisa bersinar juga dari early Ini. game. Wow, ini dengan Lordnya mereka bersiap dan ada konsel yang memang sudah bisa dikeluarkan. Mulai berbelok sedikit ke kiri. Karena ada Baloiski yang akan tertangkap basah. Tapi Baloiski dengan setengah SP lagi yang mau peder dia kena langsung karena dua orang. Tapi boleh dikeluarkan pula berhasil kabur dari atas. Tapi Jana Kitty dengan habis spin yang dia miliki. Tapi KE di bagian dalam sana berusaha untuk langsung berlindung dari balik Guardiano. Buat dia blok yang dia miliki. Dan mulai terdorong pula. Dia lompati dari Max. Dengan satu divine sword-nya. Tapi Marky berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow. Terpick off-nya tadi seorang Kadera ya di aksi pertahanan yang akhirnya membuat base-nya terekspos. Dan kemenangan berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Ya, ini ketinggalan item jauh banget sih untuk Geek Fam ya, apalagi untuk di early-nya. Gimana draft mereka di sini ya akan bermain di seputar